Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safitri Aulia Putri, NPM 1911080195. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 dengan judul makalah Masalah Belajar Individu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Safitri Aulia Putri, dan teman saya, Selvia. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil materinya, yaitu materi yang pertama, yaitu tentang pengertian masalah belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang yang relatif menetap di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Dan menurut para ahli, pengertian masa belajar yaitu ada menurut Signer, memberikan definisi untuk belajar. Dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Signer percaya bahwa proses adaptasi akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan. Ini berarti bahwa belajar akan mengarah pada keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Di samping itu, belajar juga membutuhkan proses yang berarti belajar membutuhkan waktu untuk mencapai suatu hal. Dan yang kedua, pengertian masalah belajar. Menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian masalah ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada juga yang melihat sebagai tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Beberapa ahli ini berpendapat masalahnya belajar ialah, saya akan mengambil dari menurut Priyatno, mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan. Atau masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses belajar, bisa berkenan dengan keadaan diri siswa itu sendiri ataupun berkenanan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Dari kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan dan juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Sehingga perlu secara terus-menerus mencermati perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa. Pada dasarnya masalah belajar dapat digolongkan atas: yang pertama, lambat dalam belajar; yang kedua, sangat cepat dalam belajar; yang ketiga, penempatan dalam kelas; yang keempat, keterlambatan dalam keadaan akademik; kelima, kurangnya motivasi dalam belajar; keenam, sikap dan kebiasaan belajar yang buruk; ketujuh, kehadirannya di sekolah. Dan yang ketiga, masalah belajar siswa mencakupi dalam pengertian yang lebih luas. Di antara masalah belajarnya menurut learning discord atau kekacauan belajar, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan pada dasarnya. Dan yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau disebut ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar untuk menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.